Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan presentasi pada sore hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dari awal kegiatan hingga akhir. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya perkenankan kami dari kelompok PKG 4 perkenankan untuk memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan saya Karisma Pratama Putri dari PGSD kelas 7 kelompok 3. Ya, baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Amalia Putra Dewi dari PGSD 7 kelompok 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eni Juliana dari kelompok 3 ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ana Rusyada dari kelas 7 kelompok 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzia Ulfi Nurlaili dari kelas 7 kelompok 3. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Sugianto dari kelas 7 kelompok 3. Baik, mohon izin ibu-ibu semua untuk share screen. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan wawasan kebinekaan global. Kami dari grup 4, rombel 7, kelompok 5. Kami merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2022. Adapun dalam materi yang akan kita presentasikan terkait dengan topik 5 tentang sekolahku yang damai. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita tuju diantaranya yang pertama, diharapkan seluruhnya mampu untuk menganalisa apa saja yang menjadi ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah, dan yang kedua, mampu menganalisa apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, adapun pembelajaran tersebut kita harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada ibu-ibu sekalian terkait dengan aktivitas yang Bapak Ibu alami di satuan pendidikan tempat ibu-ibu bertugas ya. Dalam hal ini sebagai guru ya. Nah, di dalam suatu lembaga perlu kita ketahui bahwa satuan pendidikan atau sekolah itu merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, di mana di dalamnya bekerja secara kolaborasi dengan yang lainnya untuk mewujudkan cita-cita dari tujuan pendidikan itu sendiri sesuai dengan undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam arti luas, satuan pendidikan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik di satuan pendidikan secara khusus dan mutu pendidikan di Indonesia secara umum. Namun, di dalam aktivitas keseharian kita di satuan pendidikan, kita ini hadir atau kita ini datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada berbagai macam jenis, baik itu dari genre, baik itu dari suku, agama, dan lain sebagainya. Tentu hal-hal tersebut bisa memantik terjadinya sebuah perselisihan. Nah, di sini akan saya tanyakan terkait dengan hal tersebut, diantaranya yang pertama, pernahkah Bapak Ibu ini berselisih paham dengan rekan sejawat? Pernah, Pak. Nah, Pak. ini mengapa kok bisa terjadi berselisih paham dengan rekan lainnya? Ya, Berbeda pendapat.
pendapat. Kemudian apa? Komunikasi, Pak. Kurangnya Miskomunikasi. komunikasi. Kurangnya komunikasi. Miskonsepsi mungkin Pak. Ya, Adanya ketidakpedulian. ketidakpedulian. Ya, berarti di sini egosentris ya Bu ya. Ya, betul sekali. Nah, kira-kira dengan adanya perselisih itu dampak apa yang ditimbulkan? Apa yang Bapak rasakan ketika mengalami hal tersebut di tempat bekerja? Hubungannya menjadi renggang. Hubungan menjadi renggang. Betul sekali. Kemudian kira-kira nyaman nggak dengan kondisi Tidak nyaman, Pak. Dalam pekerjaan Ya. tidak nyaman. Iya. Apakah kalau kondisinya seperti itu bisa tercipta keadaan yang damai? Tentu tidak. Tidak. Tidak, Tentunya Pak. tidak Pak. Maka kadang Yang- di sini sulit ya Bu ya untuk melakukan kolaborasi gitu ya. Karena memang adanya jarak ataupun kerenggangan antara satu sama lain. Nah, kira-kira nih upaya apa sih yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah atau tempat kita bekerja ini tetap damai? Menerima perbedaan, Pak. Menerima perbedaan. Nah, betul sekali. Ya, Mencoba untuk mendengarkan terlebih dahulu sebelum menjadi pendengar kita yang harus baik. menentang. Iya, Ya, betul. betul sekali. Menjadi pendengar yang baik. Kemudian, Tidak memaksakan ego pendapat dari diri. ya bisa. Tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Iya. Lebih kepada kesadaran diri sendiri Pak. Itu beberapa hal yang terkait dengan upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap damai ya, Pak. Ya. Baik. Nah, coba ibu-ibu semua, rekan-rekan semua perhatikan dua aktivitas yang disajikan pada gambar berikut ini. Ada gambar di sebelah kiri dan ada gambar di sebelah kanan. Coba rekan-rekan sekalian diamati, dibedakan, dan kemudian deskripsikan dari kedua gambar tersebut. Apakah Bapak Ibu pernah menjumpai siswa kita seperti yang ada pada gambar nomor 1 atau yang di sebelah kiri ini? Pernah. Ya, Pernah Pak. Pernah ya, pernah mengalami kejadian. Ya. Ya, betul sekali. Nah, kemudian coba kita sandingkan dengan gambar yang di sebelahnya. Setelah rekan-rekan semua mengamati kedua gambar tersebut, coba berikan pendapat dari rekan-rekan sekalian terkait dengan dampak yang terjadi bagi siswa, khususnya untuk aktivitas yang ada di gambar sebelah kiri dan juga aktivitas yang di sebelah kanan. Boleh perwakilan siapa saja? Baik, Pak Andi, izin untuk memberikan pendapat. Untuk gambar yang di sebelah kiri itu adalah seorang anak yang sedang dibully oleh teman-temannya. Kemudian anak itu merasa ketakutan. Dampaknya pun nanti dia akan merasa tidak percaya diri, dia takut, trauma, menimbulkan trauma yang dalam gitu. Kemudian untuk yang gambar di sebelah kanan itu anak-anak yang sedang bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolahnya, terlihat akrab, rukun, dan juga gotong royongnya itu sangat terlihat. Seperti itu Pak Andi. Mungkin nanti ada teman yang ingin menambahkan. Mungkin ada yang mau menambahkan. Luar biasa sekali Bu Karisma penjabarannya dan analisa gambarnya. ya, menambahkan sedikit, Pak. Silakan Bu Amalia. Ya, untuk yang sebelah kiri mungkin dampaknya itu anak jadi tidak percaya diri, gitu. Kemudian untuk yang sebelah kanan, anak itu jadi tingkat solidaritasnya tinggi, kemudian supel, mudah bergaul, gitu. Jadi anak lebih mudah ketika harus berkelompok dengan siapapun dia tidak masalah. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih luar biasa sekali ya pendapatnya, dan keduanya sangat sesuai ya dengan ilustrasi gambar yang disajikan.
Jadi di sebelah kiri itu adalah terkait gambar perundungan, sedangkan kalau di sebelah kanan itu sangat jelas dominan terlihat adanya kolaborasi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Karena itu yang sangat kita harapkan terjadi di lingkungan sekolah atau di satuan pendidikan tempat kita mengajar masing-masing ya, rekan-rekan semua. Baik. Nah, di sini juga ada potongan gambar dari postingan video terkait isu yang terjadi di suatu daerah, di mana di dalam potongan video tersebut terjadi, kita sebut oknum ya, karena di sini melibatkan dua public figure, yaitu dua orang guru yang berkelahi itu di dalam kelas, di ruang kelas, di sekolah, itu disaksikan langsung oleh murid-muridnya. Kita tahu bahwa guru itu kan merupakan public figure yang notabene dia menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi sosok yang dicontoh, baik itu dari sikapnya, baik itu dari attitude-nya, perilakunya, cara bicaranya, dan lain sebagainya oleh peserta didik itu sendiri. Nah, kalau misalkan di sini sikap dari guru itu tidak mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan kode etik sebagai profesi guru, maka bisa dikatakan dia bukan guru yang sebenarnya. Nah, coba Bapak Ibu analisis gambar tersebut. Nah, kemudian kira-kira nih upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya isu di atas. Pasti apa yang menyebabkan terjadinya perkelahian antara dua orang itu pasti banyak faktor ya, Bapak Ibu ya. Mungkin bisa timbul dari permasalahan yang sebenarnya itu sepele, tapi karena mungkin suasana hatinya sedang tidak nyaman, sehingga ketika dia diusik, dia langsung merespon dengan hebat. Nah, yang satu lagi mungkin terjadi miss, dia juga mungkin kondisinya sedang kacau, sedang tidak nyaman, akhirnya terjadilah di situ boom, meledak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira nih upaya apa yang bisa kita lakukan supaya meminimalkan atau bahkan bisa menghilangkan terjadinya gesekan-gesekan yang terjadi di dalam lingkungan tempat kita bekerja. Mungkin lebih pada meningkatkan juga karakter dari gurunya sendiri. Program sekolah mungkin penting untuk membentuk karakter guru terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan kepada siswa. Baik. Tapi pembentukan karakter guru. Mungkin ada lagi? Boleh menambahkan, Pak? Ya, silakan Ibu Ana. Misalkan dilihat dari diri kita sendiri, kalau kita itu guru, kita harus sadar dari diri kita sendiri, apapun yang terjadi, entah itu ada miskonsepsi atau perselisihan, berarti diri kita sendiri yang memulai untuk menahan ego kita untuk misal ada pertengkaran meledak-meledak seperti itu, Pak. Berarti kita harus sadar kita itu tidak hanya sebagai pekerjaan, tetapi sejatinya diri kita memang ya guru. Seperti itu, Pak. Berarti di sini harus ada yang namanya kontrol ya Bu ya, kontrol diri ya. Nah, karena kita tahu bahwa di sini posisi kita ini sebagai apa? Kita kan sebagai public figure ya, sebagai teladan gitu ya bagi peserta didik kita. Jangan sampai peserta didik kita ini meniru atau mengikuti tindakan-tindakan negatif dari yang kita lakukan, kurang lebih demikian. Ada yang mau menambahkan mungkin rekan-rekan sekalian? Kan kalau kita di sekolah itu kan memang kerjanya satu tim ya sebenarnya, kita bukan kerja sendiri-sendiri, karena di sini antara kelas yang satu dengan yang kelas lainnya itu saling berkesinambungan. Jadi untuk bisa mencapai visi dan misi dari suatu sekolah, nggak mungkin hanya bertumbuh pada satu orang guru saja, mustahil sepertinya bisa tercapai. Jadi perlu adanya kolaborasi, perlu adanya kerjasama dari semua pihak, baik itu kepala sekolah, guru, operator, kemudian penjaga sekolah, dan siswa yang ada di sekolah tersebut untuk bisa mencapai apa yang diharapkan
dari visi dan misi sekolah tersebut. Berdasarkan dari analisis gambar tadi nih Bapak Ibu, kita sudah bisa mengambil suatu kesimpulan atau benang merah ya dari tadi tiga kejadian yang kita amati yang disajikan dalam gambar. Nah, menurut rekan-rekan sekalian nih, apa sih definisi dari sekolah damai itu? Sekolah yang damai itu Pak, sekolah yang tidak ada perselisihan di dalamnya dan warga sekolah itu aman ketika berada di sekolah gitu. Adanya berarti warga sekolah merasa nyaman untuk nyaman di sekolah tersebut gitu ya, tanpa tekanan, tanpa adanya penetrasi, tanpa adanya ancaman gitu ya. Ya dia merasa seperti rumah sendiri gitu ya untuk berada di sekolah tersebut. Iya. Itu bisa disebut sebagai sekolah damai. Baik, terima kasih Doni. Ada yang mau nambahkan mungkin teman yang lain? Nah, kira-kira kalau dari segi siswanya nih, bagaimana profil si siswanya ketika sekolahnya itu tercipta kondisi yang damai? Ketika siswa sudah bisa saling menghargai. Saling menghargai. Menurut saya, iya. Antara teman yang satu dengan teman yang lain. Betul. Mampu menerima perbedaan. Mampu menerima perbedaan. Kata siswanya sopan, Pak. Sopan, ya berarti dari karakternya ya Bu ya. Karakternya itu sudah terbentuk ya di sekolah tersebut ya. Baik. Siswanya taat aturan itu juga bisa ya. Jadi sekolahnya sudah menjalankan kebijakan-kebijakan yang diterapkan di sekolah tersebut. Nah, menyambung ke pertanyaan yang kedua nih, jika suatu ketika nih Bapak Ibu ditempatkan di sekolah dengan kondisi lingkungan kerja yang tidak kondusif, nah kira-kira upaya apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Izin menambahkan ya Pak. Oh, silakan. Ya, kalau itu memang di lapangan memang banyak ditemui seperti itu Pak. Mungkin ada perselisihan, tidak kondusif karena beberapa hal miskonsepsi seperti itu mungkin, atau dari rekan sejawatnya itu banyak yang tidak mau akan perubahan, tidak mau untuk meningkatkan potensi dirinya dalam pembelajaran, kegiatan pembelajaran kepada siswanya. Nah, upaya apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika ditempatkan pada kondisi lingkungan kerja seperti itu yang kurang kondusif, yang tidak kondusif? Mungkin dari saya sendiri akan sebagai pemacu saya, sebagai motivasi saya untuk menjadi agen perubahan agar mereka lebih mempunyai rasa iri, tetapi dalam hal positif. Seperti itu, Pak. Jadi dalam hal ini biarkan orang berkata apa tentang kita, yang penting kita tetap di jalannya kita, melakukan tupoksi kita gitu ya Bu ya. Dan ya betul Pak. Jadi contoh bagi guru-guru yang lain gitu ya Bu ya, kurang lebih ya. Yang penting, ya betul sekali Pak. Boleh memaksakan, Bu harus begini, harus begitu, tidak. Ya kita contohkan saja gitu ya. Contohkan langsung ke perilaku secara nyata seperti itu Pak. Terima kasih Bu Ulfi. Ya. Untuk kegiatan presentasi berikutnya, saya persilakan kepada Fauzia. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep yang pertama, yaitu tentang menjaga sekolah damai. Apa kira-kira sekolah damai itu dan bagaimana kita mewujudkannya? Mari kita simak slide berikutnya. Dalam menjaga sekolah kita agar tetap damai, kita perlu 3 rumus. Yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas.
kapasitas apa saja, dimulai dari kesadaran, kebijakan, fasilitas, dan praktik baik di sekolah kita sendiri. Dan tentunya ada yang perlu kita turunkan, yaitu berupa ancaman. Ancaman yang berasal dari eksternal yang tidak bisa kita kendalikan sendiri. Yang kedua, kita juga perlu menurunkan kerentanan yang bisa timbul dari internal seperti kurangnya wawasan kesadaran dan keterampilan dalam diri kita sendiri, kemudian titik-titik lemah yang perlu diperbaiki di sekolah kita. Nah, itulah rumus dalam menjaga sekolah damai. Agar lebih paham tentang rumus menjaga sekolah damai, kita akan bahas lebih lanjut di konsep 2, yaitu tentang membangun sistem meningkatkan kapasitas. Untuk konsep 2 akan disajikan oleh Bu Eni Juliana. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana yang dikatakan sekolah yang damai. Coba kita perhatikan, ada dari ketiga gambar ini, ada yang sekolah yang asri, yang gambar yang kedua ada kerjasama, dan yang ketiga juga kerjasama. Dari gambar ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sekolah yang damai itu sekolah yang kondusif bagi proses belajar mengajar, yang memberikan jaminan suasana kenyamanan dan keamanan pada setiap komponen di sekolah, karena adanya kasih sayang, perhatian, kepercayaan, dan kebersamaan. Apa saja komponen dari sekolah yang damai itu? Yaitu kebijakan, interaksi, promosi, sarana, dan partisipasi. Seperti apa budaya damai di sekolah itu? Yaitu dimensi-dimensi yang dikembangkan pada program tersebut antara lain kedamaian dan anti kekerasan, hak asasi manusia, demokrasi, toleransi, pemahaman antar bangsa dan antar budaya, serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa. Untuk dasar sekolah yang damai itu didapatkan dari Undang-Undang Nomor 23, yaitu tentang perlindungan anak, yang di mana dibahas di situ setiap sekolah itu harus melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi juga. Baik, kita lanjutkan untuk konsep yang ketiga akan dipaparkan oleh Saudari Karisma. Kepada Bu Karisma dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Andi untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait konsep 3, yaitu tentang penyebab kenapa kok sekolah itu tidak damai. Itu salah satunya yaitu adanya kerentanan perundungan. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan gambar di layar, itu ada anak-anak yang sedang membuli temannya sampai kacamatanya jatuh, kemudian ada salah satu teman yang malah mendokumentasi atau merekam temannya yang sedang dibully, gitu ya. Nah, perundungan itu juga sering kita sebut dengan nama bullying gitu. Nah, salah satu bentuk kekerasan yang harus hilang dari dunia pendidikan adalah perundungan. Karena ini benar-benar sering terjadi di dalam sekolah dan di sekitar kita pada anak-anak didik kita. Benar begitu, Bapak Ibu? Ya, betul, Bu. Ya, ya. Dari mulai hal kecil, misal hanya mengejek nama, atau mengganti nama dengan istilah-istilah yang lain, ataupun misal menyebutnya atau memanggilnya dengan warna kulitnya, si hitam, atau si keriting, atau apa, itu juga sudah termasuk bullying hal yang kecil. Dan jika kita biarkan nanti juga akan berpengaruh pada yang lain. Oke, selanjutnya.
Nah, apa yang terbesit di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata perundungan? Hal Apa? negatif Oke, bisa, hal Bu. negatif, Ulfi. Kemudian Bu Amel, perundungan itu ketika mendengar nama perundungan atau bullying itu yang terbesit dalam benak Bu Amel apa? Ketika anak-anak merasa itu hanya mainan, tapi Oh ternyata iya, ditanggapi oleh temannya itu, oh dia mengejek saya seperti itu, tapi oh iya. niatnya untuk jahil. Oh iya, ya kadang gitu tanpa mereka sadari mereka itu merasa jahil, mereka merasa istilahnya apa ya, bercanda. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk bullying dan tidak boleh kita biarkan ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk Bu Ulfi dan Bu Amel. Selanjutnya, next. Oke. Nah, perhatikan juga gambar di samping. Pernahkah Bapak Ibu melihat atau mendengar adanya tindakan perundungan? Iya, ada Bu. Ada. Pernah, Di Bu. Ya, berarti di sekitar sekolah Bu Amel pun juga pernah terjadi tindakan perundungan gitu ya Bu Amel? Iya, tentunya secara verbal. Oh ya. Bu Ulfi bagaimana? Secara verbal itu sudah dari dulu, Bu, memang. Tapi kalau sampai ke fisik, mungkin itu langsung kita tangani kalau di sekolah. Oh iya. Belum pernah Iya. kalau secara fisik. Iya. Iya. Mungkin kalau secara fisik pun awalnya mereka bercanda ya, main-main. Canda. Iya, main-main terus tiba-tiba mungkin terjatuh atau apa dan anak yang jatuh tadi dia merasa tidak terima, kemudian malah terjadi biasanya ya Pertengkaran. ya pertengkaran gitu. Selanjutnya next. Nah, apakah Bapak Ibu tahu apa dampak jangka panjang dari perundungan ini? Dampaknya apa ya untuk jangka panjang itu? Nah, ya, ini juga sudah ada poster dari Kemendikbud ya tentang dampak bullying bagi korban, utamanya bagi korban. Itu yang pertama, kesakitan fisik dan psikologis. Betul Bapak Ibu? Ya, kemudian kepercayaan diri yang merosot itu bagaimana maksudnya? Coba. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kepercayaan diri. Jadi anak-anak itu kurang percaya diri ketika dia mendapatkan teman baru atau apa, merasa dia berbeda dengan yang lain. Oh ya, oke. Bu Amel, terima kasih. Kemudian anak-anak akan merasa malu, dia trauma, merasa sendiri, serba salah, ya kan? Takut, dia mau bagaimana, takut kalau nanti aku begini gimana ya, kalau begitu gimana ya. Pasti ada rasa seperti itu. Terus takut sekolah, karena trauma tadi, dia takut di sekolah nanti bertemu dengan teman-teman yang suka membuli tadi. Kemudian korban mengasingkan diri dari sekolah, menderita ketakutan sosial, jadi dia nanti tidak bisa bersosialisasi, kemudian timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Itu biasanya kalau sudah keterlaluan dari dampak bullyingnya. Next, selanjutnya. Nah, baiklah, kita saksikan video perundungan berikut ini untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu.